Hai Ayers, sudah lama kita tidak bertemu karena banyak kesibukan. Dan hari ini saya sedang ada di Gedung Juang Solo. Ya, bagus sekali dan kebetulan malam ini sepi. Ya, kita menginap di Petit Hotel, Petit Butik Hotel ya, lumayan sih. Jadi masuk sini gratis. Nah, hari ini bukan mau review hotel atau lain-lain, tapi saya mau kasih tahu trik dan tip untuk jalan-jalan kita sebagai anak yang takut akan Tuhan. Kan perlu juga jalan-jalan, jangan nanti bilang anak Tuhan semua berdoa ya, jalan-jalan juga perlu, cuma kita punya triknya. Nah, mau dengar apa? Itu yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kita berjalan-jalan sekalipun. Jadi saya mau bercerita, waktu itu saya beberapa bulan lalu itu pergi, ya ceritanya Alkisah, bukan Alkisah, ini kejadian nyata. Jadi saya pergi ke Toraja, ya. Waktu ke Toraja itu jatuh pada hari Minggu, gitu ya. Jatuh pada hari Minggu dan waktu itu kami lihat sampai di Toraja jamnya, aduh udah jam 6. Terus akhirnya kita cari gereja terdekat. Akhirnya kita menemukan gereja jam 6. Ya, tapi jadi udah mulai tuh, ya udah mulai. Jadi kita pikir, kita hitung-hitung, nanti kalau kita pagi lebih nanti kita sewa mobilnya gimana, kita udah sewa mobil sayang berapa jam, mulai berhitung secara ekonomi dan secara untung rugi, sehingga kita putuskan kita jalan-jalan dulu, gitu kan, kita jalan-jalan dulu. Setelah itu nanti kita ke gereja sore, gitu. Nah, tapi lihat di sini. Nah, ketika kita mulai menghitung, berarti kita menganggap bahwa kita bisa mendapat kesukacitaan, mendapat berkat karena kita berhitung. Ternyata itu tidak bisa, tetap Tuhan harus diutamakan. Jadi ceritanya adalah setelah kami berencana jalan-jalan, apa yang terjadi? Bisa loh terjadi, kita pergi jalan-jalan, kita dapat sopir tuh aneh gitu ya, dapat sopir sewaan mobil aneh, jadi dia nggak tahu jalan. Jadi kita putar-putar, ya sini nih, kita lihat Google. Dia bilang jangan lihat Google, ya udah ikutin dia, tapi ternyata nggak tahu jalan juga. Kita cari Google, terus ternyata kita pergi ke satu tempat, ternyata tempatnya tutup katanya. Belum lagi itu supir aneh, minta ampun. Anehnya apa? Dia bisa ngajak kita ngomong, dia nengok begini, ini sopir, lalu dia nengok, ya apa? Kita jangan nengok ke belakang karena kita ngeri gitu. Belum lagi dia udah emosi gitu. Belum lagi ditambah dia tuh aneh, mungkin ya ini bukan bicara hal apa, tapi kenyataan dia begitu fanatik sehingga waktu kita minta mau tanya ke gereja gitu ya, karena kita dengan sopir ini tuh sudah dari turun bis, jadi memang kita mau tanya jam berapa di gereja tadi, suruh masuk halaman parkiran gereja aja dia kayak nggak mau, kayak ketakutan gitu. Tapi di situ kita hampir gagal. Jadi kita udah keliling nih, tempat pariwisatanya tutup. Akhirnya kita muter, akhirnya kita berposisi deket dengan gereja. Jadi sama seperti cerita Yunus sebenarnya. Akhirnya kita kemudian untung diberikan anugerah kepekaan. Nggak bisa, ternyata memang kita harus ke gereja dulu gitu ya. Ya udah, lepas akhirnya kita telepon, Pak, ini sopirnya agak aneh nih, nggak tahu jalan dan kalau nyetir nengoknya ke belakang begini. Udah deh, kita cancel atau tukar dulu. Akhirnya sambil menunggu supir yang baru, akhirnya kita pergi ibadah dulu. Ya, setelah selesai ibadah dan itu kita minta ampun juga sama Tuhan, Tuhan ampuni karena kami tidak mengutamakan Tuhan gitu. Akhirnya setelah selesai ibadah, ternyata dari pihak sewaan mobil ini dinyatakan nggak ada lagi sopir gitu. Kalau gitu kita cancel aja deh. Akhirnya kami cari lagi ke tempat di mana kami menginap di hotelnya, dan ternyata kami dapat sopir yang bagus dan mobilnya dapat Innova yang bagus. Nah, di situ kita belajar, Tuhan terima kasih, Tuhan masih kasih kepekaan. Dan pembelajarannya adalah ketika kita mengutamakan Tuhan, ternyata Tuhan juga mengutamakan kita. Itu ya, jadi waktu pelajaran dari pelajaran pergi ke Toraja. Nah, itu sebabnya waktu kami minggu ini mau pergi ke Semarang gitu ya, Jogja dan Solo, akhirnya waktu itu jam pergi kami mau pergi agak pagi, tapi hari itu hari Rabu, jadi ada hari persekutuan. Jadi saya putuskan kepada suami saya belajar dari waktu kita ke Toraja, saya akan ikut dulu kebaktian. Setelah itu baru kita jalan, walaupun jatuhnya agak siang. Nah sudah, akhirnya kita ikut kebaktian.
perhatian. Dan ternyata apa? Kita diberkatinya ternyata waktu ibadah itu pun ternyata ada pembagian goodie bag. Wah, kita dapat goodie bag ya. Nah, setelah itu bukan hanya itu saja berkatnya, kita perjalanan kita menjadi lancar gitu ya. Kita dapat hotel-hotel yang baik gitu ya, dapat fasilitas yang baik dengan harga yang maksudnya sangat terjangkau, tetapi fasilitasnya Tuhan siapkan segala sesuatunya baik. Nah, itu pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang berikutnya yang kedua adalah ketika kita mau wisata kuliner, jangan melulu mengandalkan Google ya atau internet atau YouTube. Itu kan biasanya kita lihat wah sama gitu ya. Yang utama adalah kita berdoa, Tuhan, apa yang aku harus makan, apa yang aku harus beli, itu yang kita harus tanya. Apa yang aku harus beli untuk juga oleh-oleh, sehingga kita bisa menikmati kesukacitaan dan berkat Tuhan itu secara maksimal. Bukannya udah beli nih, ternyata buat si ini salah, buat si itu salah. Lalu juga kita beli makanan juga ternyata kita nggak enak. Nah, itu juga saya belajar ini dari kegagalan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah juga pergi ke Makassar. Lalu waktu itu berdua dengan teman, dan ketika berdua dengan teman saya lihat Google ini ada pia. Saya juga bingung, kok pia di Makassar pia, tapi karena kemakan Google dan teman-teman ada bilang, oh ini enak. Akhirnya kita pergilah, ceritanya bukan dengan pakai Gojek, tapi kita pergi naik bentor. Nah, ketika naik bentor, di mana jalannya ya, karena kan pakai Google. Terus ini di jalan ini kita udah naik bentor baru pertama sampai wah teriak bentor, ngeri dia belok, kita mau terguling. Nah, akhirnya kita dapetin tempat pia itu tempat yang kecil, rumahan, dan pianya juga kurang enak, saya nggak sebut merek. Nah, tapi itulah. Lalu juga di beberapa tempat kita lihat, oh rame gitu ya, ini katanya enak-enak. Kita coba, ternyata ya itu B aja gitu. Karena sudah termakan dengan media sosial gitu ya, menyatakan makanan ini enak, makanan ini enak. Nah, itu sebabnya berdoalah, minta hikmat dari Tuhan kemana kita harus melangkah, sehingga waktu kita tidak sia-sia. Karena istilahnya karena itu tren gitu ya, lalu kita mengantri gitu ya. Saya mengantri nasi goreng titik-titik lah gitu ya. Saya nggak mau jelekin makanan gitu, oh katanya enak, tapi pas dirasa juga udah antrinya lama gitu ya. Ternyata B aja ya, waktu kita tersita banyak gitu ya, hanya untuk mengantri makanan itu. Nah, itu sebabnya sekali lagi wisata kuliner tetap juga tanyain sama bos kita, kemana yang aku harus beli, dan apa yang harus aku makan, sehingga segala sesuatunya menjadi sukacita di dalam kita berjalan-jalan. Nah, ya, jangan matikan dulu videonya. Saya mau cerita hal lagi yang menarik. Ini tentang mistis ya, yaitu saya pernah makan nasi ya, makanan restoran yang kayaknya mereka udah pakai jimat, jadi punya kuasa gelap. Jangan berpikir bahwa hal ini nggak ada dan orang Kristen nggak akan berhadapan dengan hal itu. Terus walaupun teologi, itu karena teologianya kali, teologi yang ada setan-setan. Kalau misal teologi jenis reform mungkin nggak ada. Kita nggak bisa berkata begitu. Di dalam realita kita akan menghadapi hal itu. Cuma memang kita tidak mengalami dampak apa-apa. Tetapi kita harus tahu, itu sebabnya kenapa kita sebelum makan harus berdoa dan tanya sama Tuhan, makanan apa yang bisa aku makan dan yang boleh aku datangi, seperti itu. Jadi Alkisah saya pergi ke Cirebon. Waktu ke Cirebon mau makan nih satu nasi jenis khas Cirebon, saya cari keliling-keliling, udah dapat alamatnya, tapi aneh bisa nggak ketemu. Tapi dasar kemanusiaan, penasaran, jadi Tuhan tolonglah. Jadi kita nggak berdoa kali, jadi Tuhan tolonglah supaya makanan ini dapat. Kita pengen tahu apaan sih makanan ini, ada kita berdoa. Akhirnya benar, kita ketemu tempat itu ya. Tempatnya kok kecil ya, tapi kok kayak terkenal katanya gitu. Nah, akhirnya kita masuk, kita lihat, kayak menarik nih, pakai daunnya bukan daun pisang, daun apa gitu khusus ya. Nah, udah jenis senang nih. Setelah senang lihat itu, terus udah ambil makanan apa, duduk, terus berdoa ya, terus waktu kita berdoa, kita makan, kita kok rasa makanannya kok dingin semua gitu, kok nggak enak, tidak sesuai dengan apa yang kelihatan tadi. Lalu kita lihat, kenapa sih mbak kasirnya jutek banget, padahal kita rombongan, mestinya kan didatengin rombongan kan senang gitu ya, kok mbak jutek banget. Terus pelayannya juga begitu gitu. Terus kita makan kan asik gitu, makan cuman walaupun dengan rasa maksudnya ada sesuatu yang aneh, tapi kita nggak sampai kemudian
kemudian kita lagi duduk makan, tiba-tiba ada karyawannya masuk gitu ya, maksudnya dari dalam terus masuk ke area ruang tamu, lalu dia teriak begini, kumpul 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 kumpul. Di situ langsung hati saya berbicara, tek, saya tahu, oh ini penyebabnya. Rupanya kemungkinan besar ada drama, ada sesuatu yang kita tidak lihat gitu ya. Rupanya begitu kita masuk ruangan itu, rupanya semuanya itu, jin-jinnya itu, setan-setan itu kabur. Rupanya seperti itu, apalagi tambah kita berdoa rame-rame kan, berdoa satu orang pimpin, kabur semua. Jadi disuruh kumpul-kumpul lagi. Nah itu satu realita yang nggak bisa bilang itu nggak ada, ada ya, ada. Jadi kalau dibilang rame terus makanannya nggak enak gitu ya, nah kemungkinan makanan itu adalah makanan yang menjadi laris karena jimat atau pedukunan. Itu sebabnya doa sebelum makan. Nah ya, jadi itu tip dan trik saya untuk berjalan-jalan ya. Jangan lupa, ini saya pakai masker karena nggak ada orang di sini, tapi kalau berjalan-jalan pakailah masker ya, lalu cuci tangan, lalu jangan dempet-dempet, jangan cari tempat ramai. Dan satu hal, kalau berani jalan-jalan harus berani pergi ke gereja secara onsite atau pergi ke ruang ibadah. Jangan aduh ke gereja nanti menular, atau alasannya nanti menularkan orang lain gitu. Tapi kamu pergi jalan-jalan ke mall segala macam, kamu bisa. Berdosalah kita kalau kita tidak mengutamakan Tuhan. Kalau berani jalan-jalan berarti harus berani juga beribadah kepada Tuhan secara onsite. Kiranya tip dan trik ini boleh menjadi berkat. Selamat jalan-jalan di dalam berkat Tuhan, dan kiranya kesehatan kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus